Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Pasal ini nanti akan menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan manusia menurut Allah. Jadi perbuatan manusia menurut Allah yang dimaksud adalah apakah manusia itu baik, apakah manusia itu buruk di mata Allah, bukan di mata manusia. Jadi manusia ini kan punya dua dimensi. Satu, dia punya hubungan dengan sesama. Yang kedua, punya hubungan dengan Tuhannya. Dengan sesama kita bisa dianggap baik, bisa juga dianggap buruk. Begitu juga dengan Allah, kita bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk. Bedanya, kalau manusia melihat kita baik buruk itu relatif. Ya enggak? Contohnya, kamu habis dikasih uang 30 juta. Kemudian orang yang melakukan pemberian kepada kamu uang 30 juta itu membunuh. Kira-kira tetap kamu anggap baik enggak itu? Hah? Orang baik enggak kira-kira? Ada yang bilang baik karena telah memberi 30 juta. Tapi ada yang mengatakan tidak karena dia membunuh. Ya enggak? Tapi kalau Allah melihatnya secara global. Allah akan mengatakan baik kalau betul-betul orang itu baik. Kapan hamba itu dianggap baik? Nanti akan kita bahas di dalam pembahasan fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal siji fi ta'rifi ahwalin nasi ing dalam mertelaake ngaweruhi pira-pira tingkane menungso.
Indallahi ing dalam munggune Allah. Jadi pasal ini akan memberitahu kepada kita tentang bagaimana keadaan manusia pada sisi Allah. Adakah ia menjadi orang baik? Adakah ia menjadi orang buruk? Orang baik punya tanda-tanda, orang buruk juga punya tanda-tanda. Enggak. Jadi kalau Anda melihat sesuatu itu indah, pasti ada tanda-tandanya. Betul enggak? Kalau Anda melihat sesuatu itu cantik, pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu yang kemudian menyebabkan Anda mengatakan itu indah dan itu cantik. Nah pun dalam kaitan ini Allah melihat kita, itu ada tanda-tandanya, kita dikatakan baik, cantik, indah oleh Allah. Ya, tanda-tandanya apa? Contohnya dalam kaitan ini di sini mantola umruhu wasa amaluhu. Ini yang jelek ya. Wa khairu wasyarru kayak mana tadi? Khairun nas anfa'uhum linnas contohnya. Ini nanti disebutkan. Kita lanjutkan, kita baca lagi coba. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairun nas utawi sebaguse menungso. Utawi sebagus-baguse menungso indang wahi ing dalem munggune Allah iku anfa'uhum luweh manfaatin nas linnasi maring menungso. Linnasi maring menungso. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dulu di zamannya kelas 2 apa ya? Kelas 2 sekarang, kamu pernah beli kaos aku mengabdi maka aku ada? Belum ya kelas 2 ya. Berarti kelas 3. Di zamannya kelas 3 dulu saya buat kaos itu. Itu untuk apa? Menyadarkan kita. Menyadarkan bahwa kita dimanapun berada harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, meski adanya kita itu dianggap oleh orang tidak ada. Nah dasarnya apa? Dasarnya khairun nas. Ya. Khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Itu dasarnya. Jadi harus bermanfaat dimanapun Anda berada. Ya. Jangan memberi madorot kepada orang lain atau tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau diri kita ini dimanfaatkan oleh orang lain, harusnya Anda bangga. Karena Anda termasuk golongan orang-orang yang khairun nas indallahi. Sebaik-baik manusia menurut Allah. Itu begitu. Nah sebaliknya ada orang jelek. Siapa orang jelek itu? Siapa orang yang berperilaku jelek itu? Wasyarruhum utawi saelek-elek nas indallahi ing dalem munggune Allah iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wasa alan elek apa amaluhu amaliman. Orang yang jelek kata Nabi punya tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Orang itu panjang umurnya tapi jelek semua amalnya. Anda sekarang umur berapa? Umur berapa? Ada yang 13 tahun. Ada yang 7 tahun, ada enggak? Kamu berapa, Mbak? Bukan 7 tahun. Kamu berapa, Nul? Sunun? 6 tahun. Nah, coba dihitung. Sudah melakukan apa? Sudah melakukan apa? Sudah melakukan kebaikan apa? Pernah enggak kamu membuat bahagia orang tua? Pernah enggak kamu membuat bahagia gurumu, kiaimu? Pernah enggak kamu menjadi bangga-banggaan orang tuamu, kiaimu? Kalau belum, hati-hati. Siapa tahu kita wasyarruhum, ya. Termasuk orang-orang yang jelek itu adalah orang yang panjang umurnya tapi tidak bermanfaat atau jelek amalnya. Kamu di pondok berapa tahun? Sudah ada yang 1 tahun lebih, betul?
Sudah ada yang 2 tahun lebih, ya kan? Sudah belum kamu hafal contohnya Jurumiyah? Sudah belum kamu hafal tasrif amsilatut tasrifiyah? Belum? Apa sudah? Nah ini hati-hati. Nek koyok ngono carane iso-iso menjadi santri sing elek meski nang pondok karena nggak punya hafalan apa-apa. Gitu loh. Kamu 1 hari kemarin itu ngapain saja? Kamu sampai sekarang masih bisa menghirup nafas yang diberikan oleh Allah. Nek dalam kaitan dari kemarin sampai sekarang nggak melakukan kebaikan, ini wasyaruhum indallah. Orang-orang yang jelek menurut Allah. Nah, mulai sekarang atau bahkan ya nanti kita harus mengoreksi, muhasabah. Apa yang kita lakukan, pertimbangkan lebih banyak jeleknya atau lebih banyak buruk baiknya. Nah, kalau jeleknya banyak, maka tambal dengan perkara-perkara baik. Maka tambal dengan perkara-perkara baik. Nah, insya Allah Anda termasuk orang-orang yang panjang umurnya, tapi juga bagus-bagus amalnya. Wa khairuhum utawi sebagus-baguse menungso iku man wong to lakang panjang apa umruhu umure man wa hasuna lan bagus apa amaluhu amale man. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mereka panjang umurnya, ya, juga baik-baik itu amalnya. Jadi kalau sejelek-jelek manusia itu yang mereka yang panjang umurnya tapi jelek-jelek amalnya. Suka ngerasani. Suka enggak? Hah? Kuat kayak mana? Suka ngerasani enggak, Wat? Suka ngerasani. Dulu ketika di rumah hukukul waliden, nentang sama orang tua. Nah, begitu juga ketika dipondokkan, disuruh mondok biar anteng. Termasuk hukukul waliden adalah ketika dipondokkan itu nggak mau belajar. Kalau mondok nggak mau belajar, ya kan, nggak mau ngaji, itu termasuk hukukul waliden secara implisit. Hukukul waliden secara implisit. Nah, itu begitu. Maka daripada itu, ya ayo ngaji sing apik. Ngaji sing apik. Sebab apa? Kita diberi amanat oleh orang tua kita, diberi amanat oleh Rasul kita, diberi amanat oleh Tuhan kita untuk ngaji. Nah, wa abghadun nas selanjutnya adalah yang paling dibencinya manusia ilallahi maring Allah iku man wong akala kang mangan sapa man wahdahu hale ijene man wa mana alan nyegah sapa man rafdahu ing kancane man. Orang yang paling jelek lagi ciri-cirinya adalah ketika dia punya makanan, ia makan sendiri, kawannya ndak dikasih. Gitu. Artinya pelit. Ya. Artinya pelit. Dalam sebuah hadis yang lain itu juga Nabi katakan. Nabi mengatakan, ya, al-bakhil, ya, qaribun minan nar, ba'idun anil jannah. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Nabi, itu dekat dengan neraka. Sementara orang yang sementara ia juga jauh dari surga. Artinya apa? Orang yang bakhil itu banyak-banyak masuk neraka. Susah masuk surga. Wasahi, ya, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman, sahi, itu adalah orang yang dekat dengan surga, tapi jauh dari neraka. Nah, Anda ingin yang mana? Yang mana? Yang loman atau yang pelit? Loman. Kabul pingin yang mana, Bul?
Jajannya sudah habis belum jajan lebaran? Hah? Belum, berarti pelit itu. Udah 1 minggu di pondok kok masih ada jajannya. Masih berapa? Berapa kotak? Berapa plastik? 2. Habis ini habiskan, Rek. Enggak ya, nanti ya sekedarnya begitu. Jadi kalau loman itu ya ada batasnya ya. Kemudian mana? Ya, jadi orang yang dibenci oleh Allah itu adalah dia makan sendiri, kawannya nggak dikasih. Wadoroba lan mukul sopoman abdahu ing budak iman. Termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang memukul orang lain atau orang yang punya kekuasaannya semena-mena. Kalau di sini memang dalam teksnya itu dikatakan dia memukul budaknya. Budak itu kan identik dengan sesuatu yang dikuasai. Jadi kalau Anda jadi majikan, punya karyawanmu kamu perlakukan bekerja melebihi batas maksimum peraturan bekerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu paling dibenci oleh Allah. Manusia-manusia semacam ini. Jadi bagaimana memanusiakan manusia harusnya? Kalau kita punya karyawan, kalau kita punya asisten rumah tangga ART ya, maka kita perlakukan dia dengan sebagaimana ia saudara kita. Nah, di media-media sosial itu ya tersebar video majikannya makan, ya, kemudian pembantunya disuruh nunggui majikannya makan. Jadi makannya berbeda. Kalau majikannya makannya enak-enak, nanti untuk pembantunya makannya yang nggak enak. Ketika dia makan di restoran, itu. Jadi kan aneh. Nah dalam kaitan ini itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Termasuk orang yang dibenci Allah adalah wa akramal hina. Wa akramalan mulyaake sapa man alhina ing wong sugih. Orang yang dibenci Allah selanjutnya adalah mereka yang memuja-muja orang kaya. Memulia-muliakan orang kaya. Loh, apa nggak boleh memuliakan orang kaya? Boleh. Cuman kalau berlebihan, nanti tujuan memuliakannya kok nanti tomak. Tomak itu apa? Mengharap-harap sesuatu dari orang kaya tersebut. Maka hilang rasa malu. Kemarin sudah dibahas. Kalau sudah hilang rasa malu, bagaimana nanti? Maka hilang kemuliaannya. Orang kaya yang dipujinya, meski dia melakukan salah, kalau dia tomak, pasti akan tetap dipuji. Kalau dia melakukan kesalahan, orang kaya melakukan kesalahan, karena dia tomak, dia akan membenarkan. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi boleh memuliakan sebagaimana yang lain. Tidak mendiskriminasikan, tidak membeda-bedakan. Oh, ini kawan yang kaya. Oh, ini kawan yang miskin. Enggak membeda-bedakan semacam itu. Jangan kawan kita semuanya. Ya. Makanya kalau ada yang yang ngebuli-buli semacam itu enggak sebaiknya. Enggak sebaiknya melakukan itu. Harusnya bagaimana? Harusnya menyamaratakan kawan yang ada. Semuanya kawan, semuanya punya derajat yang sama kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kemuliaan di mata Allah itu bukan karena derajat kaya, miskin. Bukan, tapi apa? Ketakwaannya. Orang semakin takwa, semakin mulia. Orang semakin takwa, semakin dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Nah jadi bukan kaya, bukan juga miskin. Bukan juga miskin. Nah, kenapa saya katakan bukan juga miskin? Karena orang miskin sekarang juga begitu. Pura-pura miskin, ya ngemis-ngemis di jalan, padahal rumahnya megah. Punya mobil pula. Apa layak kayak gitu minta-minta?
Kan enggak. Nabi benci itu. Jadi kita nggak boleh minta-minta untuk diri kita sendiri. Kita boleh minta-minta untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Bangun bangun pon, bangun sekolah, bangun panti. Boleh. Tapi kalau minta-minta untuk diri sendiri, biar bisa beli mobil, biar bisa beli rumah, ya, biar bisa tambah istri. Ini nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Nah, minta-minta untuk orang lain boleh. Contohnya, kawanmu belum makan, kamu minta ke kawanmu yang lain. Aku njaluk toh maemnya sedikit untuk kawanku yang belum makan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Atau minta-minta yang kamu butuh, boleh. Contohnya kamu nggak makan kemudian mau mati. Itu minta boleh. Jangan nggak minta kamu. Biarlah saya nunggu aja. Nunggu apa? Nunggu mati. Enggak, nunggu diberi. Enggak bisa. Minta enggak apa-apa. Ya. Minta enggak apa-apa. Karena apa? Itu kebutuhanmu. Itu kebutuhanmu. Nah, dalam kaitan ini wa ma min dabatin fil ar illa Allahi rizquha. Setiap hewan yang melata di muka bumi itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Makanya besok kalau dari pondok, keluar dari pondok, gak usah bingung-bingung, gak usah takut gak bisa makan. Karena takdir sudah ditetapkan untuk menetapkan rizki. Itu gak usah bingung-bingung. Nah, Anda juga gak boleh patah semangat. Nanti kalau saya keluar dari pondok mau kerja apa? Gak boleh semacam itu. Nanti dikasih sama Allah jalan untuk kamu bisa melakukan apa-apa. Maka dari sekarang itu kamu itu harus latihan susah. Sebab apa? Besok hari orang tuamu meninggal, betul nggak? Betul nggak? Kalau orang tuamu sudah meninggal, kamu butuh apa-apa yang sekarang minta-minta ke orang tua, besok nggak bisa lagi minta-minta ke orang tua, iya nggak? Iya. Maka kamu sekarang harus susah-susah. Makanya deloan lihatan itu Abah ngajarkan kepada kita, disuruh susah-susah dulu. Kamu bantu bangun pondok, kamu bantu ngangkatin lemah, ngangkatin tanah untuk dimasukkan. Nah, itu nanti setiap butiran tanah, butiran batu yang kamu masukkan ke panti nanti untuk ngaji, itu mendoakan kamu. Meski kamu sudah mati. Gak percaya kamu? Pasti itu. Pasti. Sementara yang lain, yang donatur panti yang memberikan dana itu juga mendapatkan pahala dari uang yang mereka tasarufkan di jalan Allah berupa apa? Nanti dibelikan semen, nanti dibelikan batu, nanti dibelikan pasir, itu ditempel di pondok itu, di panti itu, selama panti itu ada dan digunakan dalam hal kebaikan itu akan menjadi pahalanya akan menjadi milik mereka tanpa mengurangi milik pelakunya. Itu begitu. Jadi enak. Makanya semangat. Terus niatnya harus ikhlas. Yang kedua, diniati biar menjadi sebab jadinya kamu sukses. Itu begitu. Biar kamu jadi orang sukses. Nah, tadi disebutkan bahwa termasuk yang dibenci oleh Allah adalah memuliakan orang kaya. Bahkan ada sebuah hadis yang lain atau makalah mengatakan mangqabala yadayil khani, ya, zalat nisfu imani. Orang yang mencium tangannya orang kaya itu hilang separuh imannya. Atau sulusayil imani, atau setengah atau sepertiga, itu saya lupa. Orang yang mencium tangannya orang kaya. Jadi orang itu mencium tangan itu karena orang itu kaya, maka hilang keimanannya. Tapi berbeda ketika Anda mencium tangan kiaimu. Nek kamu cium tangan kiaimu dengan hormat, dengan takdim, kamu akan mendapatkan berkah. Maka di pondok pesantren juga diajari untuk mencium tangan mencium tangan guru. Itu karena apa? Di dalam tangan itu ada berkah. Nah, apakah Yai punya berkah? Yai tidak punya berkah, tapi Allah memberikan berkah itu melalui Yai.
melalui tangan, melalui kamu menghormati yai. Maka daripada itu kamu harus cium tangannya. Ojo nggur ditempelkan ke pipi. Saya dulu ini di bahasa Inggris, saya kursus di apa namanya, sebuah kursusan bahasa Inggris. Itu Mister saya atau guru saya dalam bahasa Inggris namanya Mister Arif itu ngajarkan cium tangan itu harus dicucup, dibolak-balik. Nah, itu walaupun sebelum apa namanya diperintahkan untuk mencium semacam ini sudah ada pengetahuan bagi kami di pondok pesantren sebetulnya. Tapi pesantren belum mencium bolak-balik begini. Malah di kursusan yang apa namanya diwajibkan untuk mencium semacam ini. Ini karena apa? Beliau itu Mr. Arif itu adalah orang yang termasuk anaknya yai, nikah dengan anaknya yai atau ning. Jadi beliau itu meski anaknya yai tapi nggak buat pondok, malah buat kursusan bahasa Inggris yang lumayan hasil daripada outputnya atau alumni-alumninya. Itu Mr. Arif. Nah, itu begitu. Jadi kalau kita mencium tangan guru kita itu dapat barokah. Tapi kalau mencium tangan daripada orang kaya itu menunjukkan kita tomak. Kalau kita sudah tomak, tadi disebutkan pasti kita akan dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Nah, artinya gini, banyak sekali ya. Kita ini mendiskriminasikan atau membeda-bedakan. Jadi kalau sama orang kaya kita hormat, tapi sama orang miskin nggak hormat. Kayak mana? Nggak boleh begitu. Harus semuanya dihormati. Ya. Wa ahanal fakir, termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang merendahkan orang fakir. Orang yang tak punya. Jadi di sana dalam fikih itu termasuk asnaf zakat itu adalah fakir miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin itu? Kalau fakir di Fathul Qorib itu adalah orang yang bekerja tapi pekerjaannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Paham? Jadi dia bekerja satu hari seandainya dapat 5.000, sementara dia butuh 30.000 untuk beli makan, untuk makan keluarganya. Ini namanya disebut fakir. Kalau miskin bagaimana? Kalau miskin itu orang bekerja satu hari, dia hanya cukup untuk satu hari. Artinya berkecukupan. Dia bekerja dapat 30.000 satu hari. Dan dia ya hanya butuh 30.000 per hari. Sisanya tidak ada. Itu yang disebut dengan miskin. Nah, selanjutnya itu tadi, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang merendahkan orang fakir. Ya. Jangan kita rendahkan karena dia itu termasuk keluarganya Allah. Dalam hadis qudsi itu. Ada dua keluarga Allah. Yang pertama adalah anak yatim. Yang kedua adalah fakir miskin. Artinya apa? Kalau mereka adalah keluarganya Allah, gitu loh. Maka hati-hati kita. Andai kata kita sakiti mereka. Mereka siapa ini? Anak yatim dan fakir miskin. Hati-hati, yang akan bertindak itu bukan mereka. Bukan anak yatim dan fakir miskin, tapi Allah. Kaya awakmu loh, awakmu duwe adik. Awakmu duwe anak. Ya ndak? Ketika anakmu dicubit, kira-kira marah enggak kamu? Anakmu marah enggak? Dia bales enggak? Tapi kamu bisa bales. Betul enggak? Nah, itulah kasih sayang Allah kepada orang fakir dan miskin. Nah, begitu juga anak yatim. Maka jangan pernah nyakiti anak yatim. Kualat nanti. Enggak percaya? Kualat nanti. Ini keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Kualat. Nah, termasuk yang menjadi kualat adalah merendahkan mereka. Melihatnya dengan mata
sebelah mata. Itu juga termasuk nanti bisa ngwalati itu. Bisa ngwalati. Wa asyarru utawi luwe elek-eleke menungso. Jadi tadi itu orang yang jelek. Sekarang orang yang paling jelek. Siapa orang yang paling jelek itu punya tanda juga. Wa asyarru utawi saelek-eleke minhu saking nas. Iku man wong asya kang urip. Sapa nas fil harami ing dalam perkara haram. Orang yang paling jelek di antara orang yang paling jelek adalah orang yang memakan perkara haram. Orang yang berkelimpungan dalam hal haram. Siapa itu? Mereka-mereka yang suka nyolong, mereka-mereka yang suka korupsi. Itu sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia. Udah hidupnya dalam keadaan memakan perkara haram, matinya juga wa mata fil harami, dan mati dalam keadaan haram. Contohnya bagaimana? Isik nyolong ketangkep digebluki, mati. Welek itu. Makanya aja ngono. Atau mabuk-mabukan. Minum-minuman keras, mabuk, naik motor ngeng, jebret. Kejat, mati. Utawa pacaran bonceng cewek. Gaya-gaya mentang-mentang di belakang ada ceweknya, dia biar nampak keren begitu kan, naik sepeda ogel-ogelan, jebret, loro-loro mati. Loro-loro nek elek. Karena dua-duanya itu adalah perkara haram. Minum-minuman perkara haram, main pacaran juga haram. Haram atau halal? Haram. Jadi yang bagus bagaimana? Yang mati dalam keadaan mengaji, yang hidup dengan diisi mengaji. Ya, saya sering cerita muridnya siapa? Imam Ghazali. Muridnya Imam Ghazali itu masih kecil sak hekal gitu. Udah sunat belum kal? Udah. Mungkin dia itu waktu itu belum sunat itu kal. Tapi sudah pondok. Bangga orang tuanya, anaknya mau mondok. Orang tuamu bagaimana? Bangga nggak kamu mondok? Kal? Bangga nggak kalau kamu mondok ini? Bangga ya, seneng ya. Nah ini pun juga sama muridnya Imam Ghazali itu. Tapi ketika mondok karena masih kecil dia sakit itu di pondok. Sakit di pondok. Ketika sakit di pondok ternyata si anak ini semakin hari semakin parah. Disuruh pulang nggak mau. Nah itu mbak. Disuruh pulang nggak mau. Walaupun sakit di pondok. Disuruh pulang untuk apa? Untuk berobat, nggak mau. Saya berobat di pondok aja. Akhirnya dipanggil orang tuanya untuk menjemput. Juga nggak mau. Moh bu, saya nggak mau pulang. Kenapa le? Saya mau kalau seandainya saya sakit kemudian mati di pondok. Biar saya mati di pondok. Karena anak ini sering diceritai orang yang mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang mati di jalan Allah. Termasuk orang yang mati di jalan Allah adalah orang yang mati dalam keadaan belajar. Anak ini nggak mau pulang. Biar bu, biar saya dirawat di sini saja. Ibunya nangis. Lah kok ono santri sing modele koyok ngene. Iki nggak ono santri Miftahul Fayalah sing koyok ngene. Kurapan setitik mulih. Jerawatan setitik mulih. Panuan setitik mulih. Gatel-gatel tangannya mulih. Alasannya apa? Sakit. Nggak beda dengan santri ini. Sudah nemen, sudah parah sakitnya tapi nggak mau pulang meski dijemput orang tuanya. Nah itu loh. Lah akhirnya bagaimana? Semakin hari semakin tidak membaik. Tapi kalau disuruh pulang dia nangis dan tidak mau. Pada akhirnya dia meninggal. Nah setelah meninggal bagaimana? Setelah meninggal heran Imam Ghazali. Kenapa? Santri cilik ya urung iso ngaji, ya urung iso ceramah sebagaimana ulama-ulama, tapi ketika dia meninggal didatangi ulama-ulama dari penjuru tempat Imam Ghazali berada.
didatangi para ulama, satu kebahagiaan. Karena ciri-ciri daripada orang yang baik itu adalah ketika ditakziahi orang-orang banyak, apalagi yang mentakziahi kiai dia didatangi itu. Akhirnya sing layat itu subhanallah, sing jenenge pondoknya Imam Ghazali itu penuh dengan pelayat untuk melayat, untuk bertakziah kepada anak yang baru meninggal tadi. Kayak gitu itu kemuliaannya meninggal di pondok pesantren. Herannya lagi Imam Ghazali, anak ini tidak hanya ditakziahi, disolati, didoakan oleh para ulama. Bahkan ulama-ulama tersebut mengantar jenazah orang ini ke liang lahatnya. Sesampai di liang lahatnya mereka berebut untuk menurunkan jenazah daripada anak ini. Ini kemuliaan tekondi. Siapa yang punya semacam ini? Kita belum tentu loh diantar kita ini oleh orang untuk menuju kuburan. Mana tahu kita matinya nyangsang nang pohon nggak ditemukan. Ya. Tapi kemuliaan orang ini tadi, anak kecil yang baru belajar ini, diantar itu sampai ke liang lahatnya, jadi rebutan ketika pada saat memasukkannya ke dalam liang lahat. Ini subhanallah.